Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yoga Prayogi. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang kopling. Apa itu mau kopling, manfaat kopling, dan cara kerja kopling. Nah, di sini langsung saja kita ke slide berikutnya untuk melihat apa itu kopling. Nah, seperti gambaran di depan sini itu ada engine, ada transmisi, dan di tengah-tengah antara engine dan transmisi tersebut itu ada kopling. Jadi dilihat dari posisinya bisa dipastikan ternyata cara kerja kopling hanyalah untuk meneruskan putaran mesin ke transmisi atau memutus putaran mesin ke transmisi. Nah, untuk kopling sendiri jenisnya ada banyak sekali, terutama ada jenis basah, ada kering, ada tunggal, ada multi, ada magnet, ada fluida, ada torque converter, dan lain sebagainya. Kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama, seperti gambar terlihat yang di samping ini ada kopling basah, atau jenis kopling ini harus terendam dengan oli. Kalau tidak terendam oli, maka malah antara kampas kopling dengan plat kopling akan terjadi slip atau cepat hangus atau terbakar di kampas koplingnya. Jadi untuk kopling ini harus ada oli, harus terendam oli. Jenis kopling ini biasanya digunakan pada sepeda motor maupun mobil, tapi lebih familiar kita melihatnya kopling basah itu pada sepeda motor. Untuk berikutnya yaitu kopling kering. Justru yang ini tidak boleh ada oli sama sekali pada kampas kopling maupun plat koplingnya. Kalau ada oli malah akan terjadi slip antara kampas kopling dan plat kopling. Berikutnya ada kopling magnetik. Kopling ini terletak pada kompresor AC. Nah, gimana cara kerjanya? Puli berputar sesuai dengan putaran mesin, sedangkan kompresor itu harus di-on-kan atau di-on-off-kan baru bekerja. Ketika on, maka ada aliran listrik pada koil magnet yang bagian belakang sehingga menarik klat bagian depan ini untuk menjadi satu dengan puli sehingga berputar bersama sesuai putaran mesin. Untuk berikutnya yaitu jenis kopling yang gesekan antara plat kopling dan kampas kopling, maka disebut istilah kopling gesek, berbeda dengan kopling magnet yang tadi. Untuk berikutnya yang ini malah tidak ada yang gesekan sama sekali, yaitu jenis kopling fluida, dimana di dalam kopling ini terdapat turbin atau palang-palang seperti skat-skat ini. Nah, di dalamnya ada cairan. Dari turbin satu menggerakkan cairan, terus cairannya menggerakkan turbin berikutnya, terus berputar seperti itu. Jadi putarannya di putaran mesin dilanjutkan ke turbin, turbin memberi tekanan ke oli, oli memutar turbin yang berikutnya. Untuk yang tadi, yang torque converter atau kopling fluida itu biasa di mobil Matic yang saat ini. Nah, lanjut lagi ke pembahas berikutnya yaitu kopling tunggal. Nah, ini dilihat dari jumlah banyaknya kampas kopling dan plat kopling. Untuk yang tunggal jelas pasti itu hanya ada satu kampas dan satu plat kopling. Tapi untuk yang berikutnya yaitu jenis kopling multi plat, di mana kampas kopling dan plat kopling berjumlah lebih dari satu. Ada yang 4, 5, 6, 8, 10. Pokoknya banyak, makanya disebut istilah kopling multi plat. Oke, kita lanjut masuk ke sisi bagaimana kopling itu dilihat dari proses atau cara kerjanya. Jelas terlihat di depan ini, di gambar slide ini jelas namanya kopling sentrifugal, di mana cara kerja kopling itu memanfaatkan gaya sentrifugal yang ditimbulkan dari putaran.
Kampas kopling berputar sesuai dengan porosnya. Saat putaran idle, gaya sentrifugal masih kecil, tidak mampu menggerakkan kampas untuk bergerak keluar, sehingga ini menjadi lepas, putaran hanya pada poros. Tetapi dilihat di sebelahnya, ini putaran semakin meningkat tinggi, gaya sentrifugal meningkat besar, plat kampas kopling ini mengembang sehingga menekan mangkok kopling ikut berputar. Jenis kopling ini banyak sekali ada pada motor cup maupun motor matic yang saat ini banyak di pasaran. Di rata-rata semua jenis matic menggunakan kopling sentrifugal yang ini. Lanjut, berikutnya ada jenis kopling yang memanfaatkan kabel sebagai alur gerakan, yaitu dari pedal kopling ketika diinjak menarik kabel kopling sehingga menggerakkan rilis bearing dan melepas kopling. Ada juga yang jenis lain, yaitu jenis hidrolik, di mana pedal kopling diinjak menekan master kopling. Oli yang ada pada master kopling ini akan tertekan, melanjutkan tekanan tersebut ke release bearing sehingga memutus hubungan antara flywheel dengan kampas kopling. Nah, ini dilihat dari penyaluran tekanan dari pedal atau mekanisme geraknya kopling. Ternyata ada banyak sekali jenis-jenis kopling, tetapi sesuai perkembangan zaman, jelas kopling semakin banyak, semakin efisien, semakin berkembang. Dan jelas kalian tetap perbanyak referensi, perbanyak jenis kopling yang ada, ikuti teknologi yang ada. Terima kasih. Untuk pertemuan berikutnya saya akan bahas salah satu jenis kopling yang ada yang jelas, yang paling menarik dan yang agak ribet. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!